Ini pengenalan aja. Lanjut. Ini nanti yang ngisi semuanya bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ngisi mulai dari identifikasi sampai RTP aja, sampai monitoring. Sedangkan ini nanti diisinya sama bagian perencanaan, background. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Bapak Ibu input yang Bapak Ibu lakukan aja nanti. Next. Ini sekedar pengetahuan aja. Nah, proses MR ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi aplikasi ini sudah sesuai dengan proses MR yang seharusnya. Mulai dari konteks, identifikasi, dan itu nanti bisa digunakan untuk pengawasan oleh Itjen. Lanjut. Nah, nah ini sama kayak tadi, ya kan? Dari penetapan konteks sampai nanti posting ke tahun yang akan datang. Alurnya sama. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti outputnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mencetak formulir-formulir identifikasi, analisis, prioritas risiko, akar penyebab, RTP, sampai pemantauan terhadap keterjadian risiko dari aplikasi ini Bapak Ibu. Dan pimpinan Bapak Ibu nanti bisa me- pimpinan Bapak Ibu nanti bisa melihat kira-kira peta resikonya gimana. Lebih banyak resiko yang di atas selera resiko atau di bawah selera resiko. Terus penyebab resikonya lebih banyak karena anggarannya, gara-gara SDM-nya, mesinnya, metodenya atau seperti apa. Terus dari misalnya di PDN, misalnya dari kegiatan kita hari ini, misalnya ada eh, 200 200 resiko yang terkumpul misalnya. Atas 200 resiko selama 2 hari ini, kira-kira dari 200 itu yang dibikin RTP berapa? Nanti muncul Pak, kalau kita menggunakan aplikasi. Terus yang tadi saya bilang, ada namanya pemantauan keterjadian resiko, ada barcode. Nah, nanti barcode-nya itu nanti dicetak, ya kan? Ditempel di masing-masing bagian. Ini bukan QRIS saya Bapak Ibu ya, bukan QRIS ya. Nanti, wah ini punya Bapak nih, kayak gitu. Bukan. Ini barcode keterjadiannya. Nanti Bapak Ibu coba-coba scan, nanti ada nih keterjadiannya di tanggal berapa, terkait apa, kayak gitu. Next, mungkin itu ya. Nah, kenapa harus proses bisnis Bapak Ibu? Karena kayak gini nih. Karena kita terkesket yang tadi saya bilang. Jadi resiko yang Bapak Ibu bikin itu harus Bapak Ibu harus bisa menghubungkannya ke kegiatan apa, ke program apa, ke sasaran strategis apa. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih, kegiatan saya itu kegiatan atas program apa. Programnya itu nanti nyantolnya kemana. Itu Bapak Ibu harus tahu. Nah, bedanya sama resiko kemarin gitu. Resiko kemarin kita hanya mengumpulkan masalah, tapi resiko ini karena akan digunakan ke dalam aplikasi, Bapak Ibu harus tahu menghubung-hubungkannya, ya kan? Saya akan membuat resiko terhadap misalnya kegiatan verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti hubungannya terhadap program apa ya? Program itu nanti kaitannya terhadap sasaran apa ya? Bapak Ibu harus tahu tuh. Mungkin secara umum lanjut deh. Nah, itu nanti ada kategorinya. Kalau misalnya di aplikasi, kategorinya hanya bisa satu. Misalnya, Pak, kalau di dokumen yang lama, satu resiko ini, itu ada dua kategori, Pak. Nah, ada yang nanya kemana gitu. Kategori misalnya keuangan dan reputasi misalnya gitu. Kalau di aplikasi itu hanya milih satu. Yang mana yang menurut Bapak Ibu paling beratnya di situ. Paling mendekatinya di situ. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu. Apakah lebih ke keuangannya ataukah lebih ke arah reputasinya. Nanti di Excelnya juga pilih salah satu. Lanjut. Nah, di analisis risiko bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kan analisis risiko kan kita memberikan skor ya. Nilai kemungkinan dan dampak. Iya kan. Nanti kita kasih nilai kemungkinan dan dampak. Nanti Bapak Ibu juga akan mengupload terkait atau menulis terkait existing control apa yang ada di Bapak Ibu tuh. Kan analisis itu kan kasih kemungkinan, dampak, terus existing control, baru nanti di bawahnya itu ada residu. Next.
Nah, ini yang kriteria yang tadi yang sudah dijelaskan. Next saja. Ini kriteria dampak sama kayak tadi. Nih, yang tadi saya bilang tuh. Jadi nanti ada kemungkinan dampak dikurangin existing control. Nanti existing controlnya itu bisa Bapak Ibu upload ataukah bisa misalnya Bapak Ibu nanti kasih nilai kasih linknya. Terus nanti nilai residualnya berapa? Jadi nilai inherent dikurang existing nanti turunnya berapa? Lanjut. Nanti ini terkait penyebab ya. Lanjut coba. Hmm, next. Masih sama kayak tadi. Nah, ini setelah Bapak Ibu dapat nilai residu, Bapak Ibu nanti melakukan evaluasi. Evaluasi itu nanti kita nyari root cause. Nah, next. Nah, ini alurnya ya. Nah, ya kan? Hah? Ini tampilan aplikasi ya Bapak Ibu, bukan tampilan kertas kerja kami ya. Nanti di dalam evaluasi nanti kita nyari root cause analysis, kita ngasih penyebabnya seperti apa. Nah, next. Ini sekilas-sekilas saja nih. Nanti setelah kita tahu penyebab, nanti kita bikin RTP, ya kan? RTP-nya ngapain tuh? Misalnya respon resikonya mengurangi frekuensi, ataukah mengurangi kemungkinan, ataukah mengurangi dampak, kayak gitu, ataukah mengurangi dua-duanya. Terus Bapak Ibu mau bikin apa tuh RTP-nya? Penanggung jawabnya siapa? Kegiatan tersebut. Indikatornya Bapak Ibu mau bikin apa? Apakah dokumen, ataukah aplikasi, ataukah kegiatan? Nanti Bapak Ibu harus mengkaitkannya dengan sub unsur SPP. Nah, nanti kasih targetnya. Kira-kira Bapak Ibu sepakatnya apa? Per triwulan, per semesteran, atau per apa? Gitu. Dikasih kasih target pelaksanaannya. Next. Eh, lanjut, 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 lanjut. Sampai. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang monitoring kejadian. Nanti ada barcode-nya yang tadi saya cerita tuh. Nanti barcode-nya ini di print, ditempel di masing-masing bagian. Nanti kalau misalnya resiko tersebut benar-benar terjadi, Bapak Ibu nanti tinggal scan barcode, nanti akan muncul seperti ini. Nah, keterjadian resikonya. Ini untuk nilai actualnya, actual. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sekilas terkait aplikasi dan eh, sekilas tentang resiko, manajemen resiko yang nanti akan kita eh, lakukan penyusunan. Diharapkan Bapak Ibu aktivitasnya dan apa ya kerjasamanya lah. Karena RR yang kita akan buat ini sudah ditunggu oleh Bagren, ya kan? Akan dikompilasi. Saya juga tadi di WA, tolong Bang, ditekankan ketepatan waktunya, jangan molor kalau bisa besok atau minggu ini harus sudah dikirimkan ke Bagren. Karena akan dikompilasi dan sudah ditanyakan oleh Karo, Karorennya. Mungkin sekian Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sutikno. Hmm? Boleh. Baik, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik. Baik, untuk kesempatan berikutnya, ah, kita karena mungkin kita istirahat pukul 12, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Mungkin dari sebelah kiri saya atau dari sebelah kanan, mungkin ataupun dari kampus daerah, tadi saya lihat dari kampus Kalbar ada juga. Ada yang mesti atau perlu ditanyakan pada kesempatan ini? Kami persilakan. Terima kasih. Mungkin dari perencanaan biasanya Mas Nuzul atau Bu mau memberikan ini kaitannya dengan apa? Pembentukan MR.
Ada yang mau ditanyakan? Bu Hanidah atau yang lainnya? Bu Anin? Mungkin Pak, sementara tidak ada Pak, tapi mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran Pak tadi terkait dengan hasil dari paparan Bapak. Nanti siang yang akan kita praktekkan ini kami mohon siang ini nanti pukul 13.30 kembali ke tempat ini karena kita akan langsung praktek dan adanya asistensi dari dari tim BPKP ini. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dengan Septian dari IPDN Kampus NTB. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan tadi Pak, dipaparkan. Mohon izin bertanya, narasumber. Tadi disampaikan bahwa ada pertanyaan yang menarik saat diklat kemarin. Apakah ada kemungkinan risiko residual bisa menjadi lebih tinggi setelah dilaksanakan pengendalian. Kami izin disampaikan, dipertegas gitu Bapak. Apakah kita bisa sesuai dengan teori tadi bahwa kalau seandainya ada risiko inherent, kemudian kita melaksanakan pengendalian, normatifnya atau secara teori harusnya kan turun. Nah, tadi Bapak sampaikan ada peluang bahwa pengendalian internal ini bermasalah. Nah, tadi juga di materi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa dalam melaksanakan penentuan penyebab itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah metode, money, mesin, method, dan materials. Nah, bagaimana kalau seandainya kita klasifikasikan saja, misalnya ada risiko inherent, kemudian kita anggap pengendalian internalnya itu bermasalah sehingga berpotensi menjadikan pengendalian residualnya semakin tinggi. Kita anggap saja pengendalian internal itu sebagai penyebab dari masalah, karena dia termasuk dalam kategori metode. Artinya pengendalian internal yang bermasalah tersebut kan kita sudah tahu. Itu adalah pengendalian internal existing yang kita punya. Kita sudah tahu dia akan menyebabkan masalah. Kenapa kita masih sampaikan itu sebagai pengendalian internal? Kita jadikan saja dia sebagai penyebab masalah. Saya izin mohon tanggapan Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih. Oh iya Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Eh, Terkait eh, pengendalian intern, kan di situ di state-nya harusnya Pak, harusnya itu kan SOP itu kan harusnya itu kan menjadi pengendalian intern Pak, ya kan? Kalau misalnya kita state SOP-nya menjadi masalah nggak apa-apa, tapi di state juga di situ pengendalian internnya adalah SOP Pak. Nah, tapi kalau misalnya menurut teori harusnya harusnya kalau misalnya pengendalian internnya itu kan pengendalian internal existing control itu kan harusnya itu bisa menurunkan nilai inherent risk ketika iya ketika residual risknya jadi turun. Jadi kalau misalnya 12 dengan adanya pengendalian internal jadi 10 kayak gitu. Ya kan? Walaupun misalnya pengendalian existing controlnya sangat nggak berguna, misalnya sangat nggak berguna, harusnya itu tetap Pak, harusnya, ya kan? Harusnya dalam teorinya harusnya tetap. Jadi 12 dikurangin nggak berguna sama sekali, nol. Jadi harusnya residualnya itu tetap 12 harusnya. Apakah existing control itu bisa jadi sebab, bisa jadi penyebab? Bisa. Misalnya, kalau menurut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu cari pakai five ways analysis misalnya, root cause analysis, oh ternyata gara-gara misalnya SOP-nya itu bermasalah misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi ketika Bapak Ibu tetap masukin SOP-nya itu ke dalam sistem existing control kayak gitu. Apakah itu bisa jadi penyebab? Bisa juga. Makanya tergantung analisis dari Bapak Ibu masing-masing kayak gitu. Tapi teorinya, seandainya nggak berguna-bergunanya SOP, itu harusnya nol, nggak bisa lebih tinggi, kayak gitu Pak. Berarti itu SOP-nya jadi biang masalah, ya kan? Harusnya mengurangi nilai resiko,